Topik selanjutnya adalah tentang result. Jadi kalau kita membuat action method di controller, kita bisa mengembalikan beberapa macam nilai. Untuk action method sendiri mempunyai beberapa macam nilai yang disupport. Yang pertama, yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu content result. Dengan menggunakan content result, kita bisa mengembalikan tipe data string. Kemudian ada empty result, itu kalau tipe datanya kosong, tidak ada kembalian. Kemudian ada file, itu kalau kita mau mengembalikan tipe data file seperti misalnya PDF atau file teks untuk kemudian di-download, itu kita bisa menggunakan file sebagai return value-nya. Kemudian ada JavaScript result, kemudian JSON result, jika kita ingin format yang dikembalikan adalah menggunakan JSON format. Ada juga redirect result, kita bisa otomatis meredirect ke action tertentu atau ke route tertentu. Kemudian yang terakhir yang sering digunakan adalah view result. Jadi mengembalikan view ya, atau memanggil view tertentu. Pada demo berikut kita akan mencoba mengembalikan beberapa macam result dari action method yang kita buat. Nah, tadi kita sudah coba untuk mengembalikan yang tipenya konten. Di sini sebenarnya bisa mengembalikan tipe yang lain. Misalnya saja kita mau meredirect ke halaman lain. Kita bisa tambahkan redirect to action. Nah, di sini action name-nya apa? Misalnya kalau nanti action method ini dipanggil, dia akan otomatis meredirect ke about, ke action method about yang ada di dalam controller home. Misalnya seperti ini. Kita coba jalankan. Ketika kita coba akses, di sini course, enter, dia akan meredirect otomatis ke controller home. Nah, itu fungsi dari redirect to action. Anda juga dapat menggunakan redirect to route selain to action. Bedanya seperti apa? Kita akan coba redirect to route. Nah, yang pertama di sini kita akan isi adalah nama route-nya. Di sini kita menggunakan default. Kemudian nama controller dan action-nya. Controller home. Misalnya kita akan meredirect ke action method contact. Nah, seperti ini. Kita akan coba jalankan. Kemudian kita akan coba panggil course. Nah, di sini kita akan di redirect ke home contact. Sekarang kita akan mencoba untuk return file. Nah, file yang akan kita kembalikan sebagai contoh adalah site.css. File.css ini ada di dalam folder content. Nah, ada di dalam folder content. Nah, kita akan coba kembalikan menggunakan action result ya. Return file. Nah, di action methodnya, kita returnnya adalah tipenya file. Nah, untuk mengambil alamat absolut dari file tersebut, kita bisa menggunakan objek server map path. Nah, kemudian tilde di sini. Kemudian nama foldernya, content, dan nama filenya, site.css. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasinya. Di sini ada yang lupa, ada satu parameter lagi yang harus ditambahkan adalah tipenya. Tipenya di sini text CSS, tipe file yang akan dikembalikan. Kemudian kita jalankan. Di sini kita coba akses course.
harusnya dia akan mengembalikan file site.css. Nah, itu cara untuk penggunaan file. File yang dikembalikan bisa bermacam-macam. File yang ada di dalam folder atau di dalam server kita. Bisa PDF, bisa teks, Word, atau yang lain. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengembalikan file yang tipenya JSON atau JavaScript Object Notation. Return JSON, ini formatnya nanti JSON. Kita buat anonymous object yang akan dikembalikan sebagai contoh. Name sama dengan name, dress sama dengan dress. Nah, seperti ini. Kemudian ada satu parameter lagi, kita harus mengizinkan untuk pengaksesan JSON menggunakan metode get. Seperti ini. Kemudian kita akan jalankan. Di sini kita akan coba /course, enter. Nah, di sini akan dikembalikan JSON-nya karena kita tidak menambahkan parameter, nilai name dan address-nya null. Kita bisa tambahkan parameter ASP MVC, kemudian address, misalnya Jogja. Nah, seperti ini, saya enter. Nah, hasil kembalian JSON-nya sekarang sudah ada nilainya. Seperti itu cara penggunaan JSON.